Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan Embun Sorgawi, Renungan Pagi Keluarga IBC. Perkenalkan, nama saya Abraham Barlian Siganingging. Saya adalah mahasiswa Estetik Baptis Bandung, memasuki semester yang ke-7. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pendeta Markus Saliman yang telah memberi saya kesempatan untuk turut mengisi program ini. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel, yaitu Yehezkiel pasal 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi ini adalah Muliakanlah Allah, jangan cemari bait Tuhan. Saudara, Nabi Yehezkiel hidup sejaman dengan Yeremia. Sementara Yeremia melayani orang-orang di Yehuda, Yehezkiel melayani orang-orang pembuangan di Babel. Saudara, pasal 11 kitab Yehezkiel termasuk ke dalam bagian kedua dari 4 tema besar kitab ini. Hukuman Tuhan merupakan temanya. Sementara itu pasal 8-11 merupakan rangkaian 3 penglihatan Yehezkiel. Pasal 8 mengenai pencemaran bait suci, pasal 9 mengenai kehancuran bangsa itu, pasal 10-11 adalah penglihatan mengenai beranjaknya kemuliaan Tuhan dari baitnya. Mengapa kemuliaan Tuhan bisa beranjak dari baitnya? Pasal 8 menunjukkan bahwa di Yerusalem, bahkan di bait suci terdapat banyak berhala cemburuan. Dicatat di sana ada 3 kejadian di dalam bait suci. Yang ketiga adalah yang paling keji. Kekejian yang ketiga itu dijelaskan sebagai berikut. Ada 25 orang laki-laki menghadap ke timur, membelakangi bait Tuhan. Mereka menyembah matahari. Perbuatan ini diperhitungkan Tuhan sebagai yang paling keji. Bait suci sudah sedemikian dicemarkan oleh penduduk Yerusalem saat itu. Pemimpin saat itu tidak lagi secara tersembunyi mencemarkan bait suci, namun sudah terang-terangan. Imam-imam yang semestinya membimbing rakyat agar beribadah dengan benar, malah mengajarkan menyembah matahari. Oleh karena itu kemuliaan Tuhan beranjak dari baitnya. Saudara, pasal 11 dimulai dengan penglihatan Yehezkiel terhadap ke-25 orang ini. Pemimpin mereka adalah Yaazania dan Palaka. Mereka merencanakan kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota Yerusalem, sambil memberi teladan buruk dengan menyembah matahari dan mengizinkan patung-patung dan gambar-gambar dewa masuk bait suci. Mereka menyombongkan diri bahwa dengan kepemimpinan mereka, penduduk Yerusalem dapat kembali membangun. Mereka mengajarkan bahwa bukan Tuhan yang membuat mereka berjaya. Mereka menunjukkan bahwa para penyembah Tuhan dan para pendengar Nabi justru dibuang ke Babel. Yaazania dan Palaka membuat bahwa kota Yerusalem menjadi miliknya dan milik pengikut-pengikutnya. Istilah yang disebutkan mereka yaitu kota ini periuk dan kita dagingnya, mengklaim secara kiasan bahwa Yerusalem adalah milik mereka. Meresponi hal ini, Tuhan berfirman dalam ayat 11 dan 12. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel, aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Ayat sebelumnya, yaitu ayat 9, menyatakan, aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang yang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Singkat cerita, Palaka dan pengikutnya mati seperti nubuat dalam penglihatan ini. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari pasal ini? Yang pertama, saudara, memang tidak semua dari kita menjadi pemimpin rohani. Tidak semua menjadi pendeta, diakon, dan lain sebagainya yang keteladanannya disoroti dan sangat diharapkan benar. Namun apabila di antara kita ada yang dipanggil Tuhan menjadi pemimpin rohani, maka kita dapat belajar dari teladan buruk Yaazania dan Palaka. Di saat sulit dan rentan krisis iman seperti saat itu, sebenarnya Yaazania dan Palaka dapat memimpin umat agar melakukan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Namun sayangnya, mereka tidak melakukan itu, malah semakin menjerumuskan rakyat dalam kekejian penyembahan berhala. Akibatnya mereka dihukum. Demikian juga kita yang dipanggil menjadi pemimpin rohani. Kita harus waspada akan apa yang kita ajarkan dan teladankan. Janganlah sampai tidak memuliakan Tuhan.
Janganlah kita silau dan terpukau kepada yang bukan Tuhan, silau dan terpukau dengan uang, penghormatan diri, dan lain sebagainya yang menyebabkan kita mengajarkan dan meneladankan yang tidak benar. Seperti disampaikan dalam pasal ini, kemuliaan Tuhan pergi dari bait suci. Demikian juga kita beribadah akan hambar dan kelam karena yang disembah bukan Tuhan, tetapi yang lain-lain. Kita dapat dihukum kalau terus-menerus seperti itu. Yang kedua, saudara, walaupun kita bukan dalam posisi pemimpin rohani atau yang sedang dipersiapkan untuk itu, namun tubuh kita masing-masing adalah bait Roh Kudus, seperti dijelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita semua orang percaya harus memuliakan Allah. Jangan cemari bait Tuhan, jangan cemari tubuh kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakannya, baik itu di tempat tersembunyi, apalagi di tempat umum. Kita semua adalah pemimpin rohani, minimal untuk diri sendiri. Jadi saudara-saudara, ada dua hal yang kita pelajari: memuliakan Allah dengan satu, kewaspadaan akan pengajaran dan keteladanan kita, dan dua, menjauhkan perilaku cemar. Mari kita melakukan pengajaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa.